Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1036 sampai bab 1040. Senyum Yeling Tian membeku dan dia berkata dengan suara dingin, "Mengapa kamu begitu panik? Bagaimana kamu bisa berperilaku baik?" Tepat saat pelayan itu hendak untuk mengatakan ini, seorang wanita masuk dari belakang dan berkata dengan marah, "Sesuatu yang besar telah terjadi. Apakah kamu masih berminat untuk menulis di sini?" Wanita ini mengenakan congsam mewah, memancarkan kemuliaan bawaan. Perhiasan adalah cara terbaik untuk menggambarkan dirinya. Meski usianya lebih tua, namun pesonanya tetap ada, terutama temperamen luhurnya yang tak tertandingi. Long Ao King, istri Yeling Tian saat ini juga merupakan ibu Ye Chen. Dia adalah biji mata keluarga panjang, keluarga bangsawan kedua di Daxia. Dia juga satu-satunya wanita yang menurut dunia layak untuk Yeling Tian. "Apa yang terjadi dengan Ao King?" Yeling Tian bertanya. "Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu?" Long Ao King memelototinya. Boom, beraninya dia melupakan apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih penuh energi dan tanpa sengaja jatuh cinta pada Zhou Yingying. Dia hampir menghancurkan masa depannya sendiri. Bisakah dia tidak mengingatnya? Apakah semua masalah lebih dari 20 tahun yang lalu sudah diselesaikan? Ada apa? Tanya Yeling Tian dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Apalagi yang terjadi? Bukankah kamu bilang, akankah wanita jalang Zhou Yingying itu dikurung di kota Jiangzhen selama sisa hidupnya? Apakah dia tidak akan pernah mengambil langkah maju?" Long Ao King bertanya. "Ya, saya kenal dia. Dia tidak akan pernah keluar dari Jiangzhen. Saya bahkan meminta seseorang untuk memasang batu nisan di depannya," kata Yeling Tian. Long Ao King meraung seperti orang gila. "Kentut, sekarang batu nisan telah hancur, dan Zhou Yingying, perempuan jalang, telah pergi. Mereka sama sekali tidak menganggapmu serius. Apa? Dia keluar dari kota Jiangzhen, dan dia bahkan meninggalkan batu nisan rusak. Ini, bagaimana ini mungkin?" Yeling Tian tampak kaget dan hampir tersandung ke tanah. "Dan bukankah kamu mengatakan bahwa bajingan itu telah ditangani dengan benar? Bukankah dia masih hidup? Dan bukankah dia akan menimbulkan ancaman bagi keluarga Ye?" Long Ao King terus bertanya. Mata Yeling Tian menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Kamu? Apa maksudmu? Mungkinkah anak itu masih hidup?" Yingying melakukan kontak dengan Jiang Zhencheng. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Ye Chong dan membiarkan keluarga Ye dari Tianfu kembali ke rumah. Bahkan Ye Yun secara pribadi memimpin orang untuk membunuhnya. Tetapi anggota tubuhnya patah. Bukankah kamu mengatakan itu? Anak ini tidak mungkin hidup. Mengapa dia masih hidup? Ia telah tumbuh sedemikian rupa. Ini adalah ancaman besar bagi keluarga Ye. Reputasi Anda, saya, dan seluruh keluarga Ye akan hancur. Ini adalah sangat memalukan. Long Ao King menjadi gila dan melemparkan beberapa miliar keping porselen biru dan putih ke tanah. Yeling Tian sedang tidak ingin merasa kasihan pada porselen biru dan putih. Yeling Tian tampak bingung. Tidak mungkin, anak ini tidak mungkin hidup. Yeling Tian mengenang. "Meskipun saya berjanji kepada Zhou Yingying untuk melepaskan anak itu hanya untuk berbohong padanya. Saya harus membunuh anak itu. Faktanya, aku akan melakukannya. Anak yang ditinggalkan di pegunungan di luar hutan belantara itu bisa saja dibunuh oleh anjing liar manapun. Belum lagi mati kedinginan dan mati kelaparan. Tidak mungkin dia masih hidup." Long Ao King menatapnya dengan marah dan berkata. "Tetapi kenyataannya adalah bajingan itu masih hidup dan sehat. Ngomong-ngomong, aku sedang memikirkan seseorang. Dia pasti telah melakukan sesuatu," seru Yeling Tian. "Di sini, panggil pengurus rumah tangga." Yeling Tian meraung marah. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut abu-abu datang ke ladang. Puff, dia berlutut di depan Yeling Tian dan Long Ao King. "Sepertinya aku menebak sesuatu.
Ye Yuan adalah pengurus kamar Ye Lingtian dan bertanggung jawab atas manajemen harian. Tidak seperti Ye Yun terutama bertanggung jawab melindungi Ye Lingtian. Saat Ye Lingtian dan Zhou Yingying jatuh cinta, Ye Yuan melihatnya. Dia telah membantu menyembunyikannya atau semacamnya. Kalau tidak, cinta mereka pasti sudah ketahuan sejak lama. Ye Yuan cukup optimis terhadap Zhou Yingying. Lebih dari sekali, dia membujuk Ye Lingtian dan Zhou Yingying untuk bersama, dan bahkan menasihatinya untuk tidak meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ye Yuan, apakah kamu sendiri yang mengetahui hal ini? Ye Lingtian berkata dengan marah. Ye Yuan memahaminya sejak kejadian itu terjadi. Tuan, Ye Yuan mengerti, kata Ye Yuan. Katakan padaku, apa yang terjadi saat itu? Ye Lingtian menatapnya dan berkata, jelaskan kepadaku mengapa anak itu masih hidup. Ye Yuan menghela nafas. Ketika tuan kamu meninggalkan anak itu di pegunungan, aku kembali lagi. Aku benar-benar tidak tega melihat anak itu mati. Ini adalah kehidupan yang hidup, dan itu adalah darah dan daging tuanmu. Long Aoqing segera memperingatkan. Omong kosong, hanya ada satu daging dan darah Lingtian, itu milikku Cener. Siapa dia? Dia bajingan, dia tidak pantas diberi nama keluarga Ye. Tidak ada yang akan mengakui bahwa dia adalah darah dan daging Lingtian. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, bagaimanapun, saya benar-benar tidak tega melihat darah dan daging Nona Zhou mati di pegunungan. Jadi saya membawa anak itu pergi, dan akhirnya meninggalkannya di jalanan Jiangbei. Saya memberikannya padanya kesempatan. Jika dia beruntung, dia akan dijemput. Jika dia tidak hidup, dia akan mati beku. Sekarang tampaknya anak ini beruntung dan diadopsi oleh keluarga Ye di Jiangbei. Hidupnya tidak boleh dipotong. Bahkan Ye Junlin tidak menduganya. Ada juga orang yang menyelamatkan nyawanya. Jika Ye Yuan tidak membawanya ke jalanan Jiangbei, dia pasti sudah mati di pegunungan dan hutan liar. Sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Huci, setelah mendengar penjelasan Ye Yuan, Ye Lingtian terengah-engah. Ternyata itu benar-benar kamu menyakitiku, aku tidak ingin anak ini hidup. Teriak Ye Lingtian, plop, dia membalikkan meja. Semua koleksi tak ternilai harganya di atas hancur lebur. Dia sangat marah. Ye Yuan, tahukah kamu seberapa besar pengaruhnya terhadapku jika dia masih hidup? Itu akan mempermalukan. Keluarga Ye, apakah ada air di kepalamu? Kata Ye Lingtian dengan marah. Long Aoqing melangkah maju dan menamparkan wajah Ye Yuan dengan keras. Bagus sekali yang kamu lakukan, dasar budak murahan, aku tidak sabar untuk membunuhmu. Bajingan, ketika ini terjadi, seluruh Daxia tahu. Semua orang tahu bahwa Lingtian memiliki anak haram. Bagaimana Lingtian bisa mengambil alih posisi kepala keluarga? Akankah ada orang di keluarga Ye yang diyakinkan, keluargamu menanggung rasa malu ini? Menghadapi hinaan Long Aoqing, Ye Yuan berkata dengan tegas, aku tahu konsekuensinya, tapi itu adalah kehidupan yang hidup, aku tidak bisa melakukannya melihatnya mati di depan mataku, jangan katakan itu sebelumnya. Bahkan sekarang aku itu akan menjadi pilihan yang sama. Melihat sikap Ye Yuan, Ye Lingtian dan Long Aoqing tercengang. Kamu belum menyadari bahwa kamu salah saat ini, kamu sedang mencari kematian. Teriak Long Aoqing, dia ingin membunuh penyelamat Ye Junlin. Menurutku tidak ada yang salah, reputasi tentu tidak sepenting nyawa manusia. Apalagi benih sang master, apapun yang kamu katakan, darah Tuan selalu mengalir di dalam dirinya. Ye Yuan tampak keras kepala. Aku akan membunuhmu, Long Aoqing berkata dengan marah. TSK, Long Aoqing mengeluarkan pisau panjang dari ruang kerja dan menebas Ye Yuan. Ye Yuan memejamkan mata, dia siap mati, tidak. Ye Lingtian langsung menghentikan Long Aoqing. Ye Yuan tersenyum. Karena dia sangat memahami Ye Lingtian, dia sama sekali bukan orang yang baik. Dia adalah pahlawan yang kejam dan kejam. Jika tidak, mengapa Anda meninggalkan darah dan daging Anda sendiri di pegunungan dalam dan hutan liar dengan tangan Anda sendiri?
Dia menghentikan Long Aoking untuk membunuhnya, bukan untuk menyelamatkan nyawanya. Biasanya Ye Lingtian tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia, hanya budak murahan mereka. Kamu bahkan bisa membunuhnya jika kamu mau. Mengapa kamu tidak biarkan aku membunuhnya? Apa gunanya memelihara budak murahan seperti itu? Long Aoking berkata dengan marah, jika kamu membunuhnya, bagaimana kami akan menjelaskannya kepada ayah kami dan keluarga Ye? Kata Ye Lingtian. Ye Yuan tersenyum. Benar saja, menyimpannya untuk diri sendiri itu berguna. Ingin mendorongnya keluar untuk disalahkan. Ekspresi Long Aoking berubah, dan dia mengangguk dan berkata, kami benar-benar harus memberikan penjelasan kepada keluarga Ye. Apa yang terjadi telah terjadi, dan kami hanya bisa menghadapinya ketika saatnya tiba. Keluarga Ye akan meminta pertanggungjawabannya dan menyerahkannya. Ayo beri dia penjelasan. Dia menderita hukuman paling kejam dari keluarga Ye. Iya, benar, dia melanggar aturan keluarga Ye. Dia tidak akan selamat dan harus membayar atas perbuatannya. Ye Lingtian menatap Ye Yuan dengan tatapan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak tahan nafas ini. Long Aoking sangat marah. Kalau begitu potong lengannya, niat membunuh yang haus darah melintas di mata Ye Lingtian. Puff, Long Aoking mengangkat pisaunya dan menembakkan dua anak panah darah. Segera, teriakan Ye Yuan yang menyayat hati keluar. Ye Lingtian menghiburnya, Aoking, apakah kamu marah lagi? Jika tidak, bagaimana kalau memotong kakinya lagi? Di mata keluarga besar, kehidupan manusia seperti sepotong rumput. Apalagi pelayan seperti ini bahkan lebih hina lagi. Aku sudah selesai dengan amarahku, selanjutnya apa yang harus aku lakukan dengan perempuan jalang dan bajingan itu? Long Aoking bertanya. Aku benar-benar ingin bergegas dan membunuh kedua orang ini sekarang. Tapi aku tidak bisa, terlalu banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Jika aku membunuh mereka sekarang, keluarga Ye Ku akan ditertawakan. Ye Lingtian menghela nafas tak berdaya. Long Aoking mengangguk, ya. Kita tidak bisa membunuh mereka saat ini. Berapa banyak pasang mata yang mengawasi? Tidak hanya Daxia. Tapi seluruh timur mungkin sedang melihat keluarga Ye kita. Ini bisa jadi skandal. Bisakah kita melakukannya? Apa yang harus dilakukan? Ye Lingtian sangat khawatir. Jika tidak berhasil, bawa dia kembali ke keluarga Ye. Lebih aman begini. Kata seorang pelayan. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya ditampar oleh Long Aoking. Apa katamu? Bawa perempuan jalang itu kembali. Long Aoking meraung marah. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk datang ke keluarga Ye? Dia hanya bajingan. Bisakah dia masuk ke pintu keluarga Ye? Saya sangat tidak setuju. Saya rasa tidak ada orang di keluarga Ye yang akan setuju. Bahkan Ye Lingtian juga setuju. Ya, itu benar. Tidak peduli apapun dalam hidup ini, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam keluarga Ye. Apalagi jika dia ingin masuk ke dalam keluarga Ye dengan statusku, aku tidak setuju. Dia ingin masuk ke keluarga Ye, ya? Mari kita bicara tentang kekuatan kita, lakukan. Hanya jika seluruh keluarga Ye menyetujuinya, barulah kamu bisa masuk ke pintu keluarga Ye. Long Aoking mengangguk berulang kali. Bukankah bajingan ini mampu? Saya ingin melihat seberapa kuat dia. Bisakah dia memasuki keluarga Ye sendirian? Kekuatan, saya ingin mengikuti dibandingkan dengan saya dan Ye Chen. Dia jauh di belakang. Tetapi jika dia tetap rendah hati dan bekerja dengan tenang, dia mungkin bisa memasuki pintu keluarga Ye saya. Kata Ye Lingtian, tidak peduli seberapa buruk bajingan ini, darahnya akan tetap mengalir melalui dirinya. Bagaimana daging dan darahnya bisa berbeda? Tidak mungkin. Ye Junlin telah pergi, dan dia tidak menganggap serius siapapun, bahkan keluarga Ye pun tidak. Pada saat ini, Ye Chen kembali. Apa kamu bahkan tidak memperhatikan keluarga Ye? Ye Lingtian dan Long Aoking bertanya dengan heran. Dari ingatan mereka, konsep mereka adalah bahwa keluarga Ye adalah kaisar dari seluruh keluarga kaya di Gritsia. Pasti tidak akan ada orang yang tidak menganggap serius keluarga Ye. Entah dia sakit jiwa atau dia tidak takut mati. Cener,
Apakah bajingan itu benar-benar mengatakan itu? Long Aoking bertanya, Ayah, Ibu, sebenarnya aku tahu tentang dia sejak awal. Aku hanya tidak memberitahumu. Dia telah memprovokasi keluarga Ye lebih dari sekali, dan dia bahkan memanggilku untuk memprovokasi keluarga Ye. Begitu kata Ye Chen ini, Ye. Ling Tian He Long Aoking segera bertanya, apa, dia sebenarnya berbicara denganmu? Benar, saya tidak menyangka dia akan menghubungi saya. Saya pikir dia ingin meminta maaf. Tetapi saya tidak tahu dia memprovokasi aku dan peringatkan aku. Lebih lanjut izinkan aku memberitahu ayahmu bahwa dia dan Zhou Yingning masih hidup dan sehat. Dan cepat atau lambat dia akan datang ke keluarga Ye, dan akan terlambat bagimu untuk menyesalinya. Ye Chen mengucapkan semua kata-kata provokatif. Ye Junlin baru-baru ini, ledakan, setelah mendengarkan. Ye Ling Tian langsung marah. Bang, dia meninju dinding. Retak, klik, klik, tiba-tiba, retakan sehalus jaring laba-laba muncul di dinding. Lancang, lancang sekali, aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Aku ingin melewati pintu belakang, tapi dia tidak memenuhi syarat, jadi aku biarkan dia masuk ke keluarga Ye. Tanpa diduga, dia mengabaikan keluarga Ye, dia juga ingin menelepon keluarga Ye dan membiarkannya. Apakah kita menyesalinya? Ye Ling Tian hampir meraung. Long Aoking juga sangat marah. Bajingan ini tidak hanya memprovokasi saya, Chen Er, tetapi juga keluarga Ye. Kualifikasi apa yang dia miliki? Jika tidak ada yang lain, pencapaian Chen Er sesuka hati berada di luar jangkauannya dalam hidupnya. Bajingan ini hanya bisa dengan rendah hati memandang ke belakang Chen Er-ku dalam hidup ini. Ye Ling Tian setuju, itu benar. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya bisa berjuang di bawah kaki Chen Er. Hidup ini adalah Ye Chen. Menurut tetua keluarga Ye, Ye Ling Tian melahirkan seorang jenius pertama dari keluarga Ye dalam ribuan tahun. Ye Junlin bajingan dengan Chen Er-nya, sebanding. Sama sekali tidak, Ye Chen tersenyum. Ayah, Ibu, jangan marah. Saya hanya memperlakukan Ye Junlin sebagai anjing liar yang tidak berdaya dan menggonggong. Keduanya mengangguk puas. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku akan membuktikannya padamu, Ayah. Kamu benar meninggalkan mereka dan putra mereka, dia bajingan, aku lebih baik dari dia, Ye Chen. Berteriak jalan, oke, ini anakku, dia tidak bisa dibandingkan dengan bajingan. Ye Ling Tian sangat senang. Jangan khawatir, Ayah, saat aku bertemu dengannya, aku akan memberitahunya apa artinya menjadi kuat. Aku akan membuatnya merasa rendah diri sehingga dia tidak bisa bertahan hidup di dunia ini. Cahaya dingin melintas di mata Ye Chen. Ye Ling Tian dan Long Aoking memandang Ye Chen. Matanya penuh kelegaan dan kegembiraan. Ini adalah kebanggaan mereka, ini putra mereka. Dikenal sebagai jenius dengan garis keturunan terkuat dalam ribuan tahun. Anda adalah penguasa manusia segera setelah Anda dilahirkan. Setelah dibudidayakan lusa, bahkan lebih mengejutkan lagi. Oke, Chen Er, pergi saja ke selatan, kamu telah terjebak di ibu kota selama bertahun-tahun dan perkembanganmu dibatasi. Kamu bisa keluar dan mencobanya, kata Ye Ling Tian. Alasan utamanya adalah status Ye Ling Tian terlalu mulia. Bahkan di ibu kota, kemanapun Anda bergerak, Anda akan dilindungi oleh ribuan orang. Ini adalah harta karun keluarga Ye. Tak satu pun dari mereka ingin Ye Ling Tian pergi keluar karena takut bahaya. Long Aoking mengangguk, itu benar. Biarkan Chen Er keluar dan mencobanya, biarkan kelompok katak di dalam sumur di luar tahu apa artinya menjadi seorang jenius. Kemudian dia mengubah topik dan berkata, tapi Chen, keamanannya harus terjamin. Oke, baiklah, berdasarkan aslinya, saya akan mengirim 10 kali lebih banyak ahli untuk melindunginya, pastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Kata Ye Ling Tian. Long Aoking merasa lega. Saya akan meminta ayah saya untuk melamar lagi dan mentransfer sekelompok master dari keluarga panjang untuk digunakan oleh Chen Er. Ye Chen tersenyum, Ibu dan Ayah, Anda benar-benar tidak percaya pada kemampuanku.
Dengan kekuatanku sendiri, aku pasti bisa menguasai seluruh selatan. Kamu tidak perlu mengirim orang untuk melindungiku. Kenapa kami? Orang tua tidak tahu kekuatanmu. Kamu pasti yang nomor satu di antara generasi muda. Tapi statusmu istimewa. Kamu membawa latar belakang keluarga pertama dan keluarga kedua. Jangan biarkan apapun terjadi, kamu tidak boleh mengambil risiko sedikit pun. Kata Ye Lingtian, ayah, aku mengerti, tunggu saja kabar baiknya. Ye Junlin akan segera menikah. Aku akan memberinya hadiah besar di pesta pernikahan. Ye Chen tersenyum sedih. Oke, kami akan menunggumu menyelesaikan masalah ini. Kamu harus membuat Ye Junlin mengerti bahwa dalam hidup ini dia sama sekali tidak berhak menertawakan keluarga Ye. Apalagi kemampuan untuk masuk ke pintu keluarga Ye. Ye Lingtian tertawa. Ibu, apa yang terjadi dengan kepala pelayan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat kepala pelayan di sebelahnya. Long Aoqing menceritakan segalanya padanya. Setelah mendengarkan, Ye Chen menghampiri Ye Yuan dengan ekspresi muram. Retak, dia menginjak lengan yang patah. Segera, darah keluar. Ye Yuan berteriak lagi. Ye Yuan memandang Ye Chen dengan wajah pucat. Ini adalah orang yang lebih kejam dari Ye Lingtian. Dia sepenuhnya mewarisi sisi kejam Ye Lingtian dan Long Aoqing. Jika jatuh ke tangannya, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Nasibnya telah diramalkan, lebih baik mati saja. Boom, tiba-tiba Ye Yuan berdiri dan ingin memukulnya sampai mati. Bang, Ye Chen baru saja mengusirnya. Masih ingin dibunuh? Tidak mungkin. Jika kamu jatuh ke tanganku, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mati. Ye Chen tersenyum. Tidak, Tuan Lingtian. Tolong beri saya kehidupan yang bahagia. Saya rela mati untuk meminta maaf. Ye Yuan mulai memohon belas kasihan. Tapi Ye Lingtian tampak acuh tak acuh. Ye Chen tersenyum mesum. Tidak. Kenapa kamu mati? Seberapa baik hidup? Jadi, kamu adalah penyelamat Ye Junlin. Kamu harus menunggu Ye Junlin menyelamatkanmu. Kamu, jika aku memberitahu Ye Junlin bahwa kamu adalah penyelamatnya, akankah dia datang untuk menyelamatkanmu? Ye Chen menoleh untuk melihat Ye Lingtian dan mereka berdua. Bu, ayah, aku membawa kepala pelayan itu pergi. Aku ingin menggunakan dia untuk melawan Raja Ye Lingtian. Pendaratan bersambung.